Akhwani rahimakumullah, Isra Mi'raj itu diantara hikmahnya. Yang kedua masalah puasa, puasa Ramadan. Setiap tahun umat Islam khususnya di Indonesia disibukkan dengan masalah ru'yah, dengan hisab, dengan ru'yah bulan. Setiap tahun tidak berhenti, terus terulang dan terulang. Apa sebabnya? Sebabnya ketidaktaatan kepada ulil amri. Kalau seandainya taat kepada ulil amri, selesai, nggak ada beda pendapat. Ini orang-orang yang memang mengambil pandangan sendiri, mengatakan pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, makanya kita mengambil pendapat sendiri. Pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, makanya kita mengambil pendapat sendiri. Padahal para ulama kumpul semuanya ingin melihat bulan, dan ketika melihat bulan dinyatakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bukan punya main bikin sendiri, tapi memang sudah amalan para ulama yang melaksanakan ru'yah. Keluarlah suatu hukum besok Ramadan. Saya ingin memberikan beberapa perbedaan. Ada si Udin dan si Udannya. Cerita Udin dan Udan. Si Udin menggunakan hisab puasanya, si Udan menggunakan ru'yah puasanya. Si Udan ngontrak rumah si Udin, si Udan ngontrak rumah si Udin. Udan, kamu sudah ditetapkan, sekarang kontrakan kamu sudah habis mengikuti hisab. Menurut hisab kontrakan kamu sudah habis, kamu sudah harus keluar. Si Udin bilang belum, si Udan bilang belum, masih 1 hari, pemerintah belum menetapkan Ramadan dengan ru'yah, masih 1 hari. Ingat, ini hukum bukan hanya masuk bulan Ramadan saja. Saya mohon pembicaraan saya ini didengar oleh mereka yang mengerti hukum, bahwa ketika dinyatakan masuk hukum Ramadan, 1000 hukum masuk di belakangnya. Masalah talak, masalah tauqid, masalah semuanya masuk. Jual beli, kontrakan, perjanjian semua masuk di belakang Ramadan. Dan siapa yang akan bertanggung jawab di akhirat kalau hanya mengandalkan hisab? Saya mohon ini diulang lagi dan disimak dan dibahas. Jangan sampai kemudian ketika perkara masalah perkawinan ikut dengan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tidak sah, tidak sah. Tapi ketika masalah puasa pengen sendiri. Ketika mengatakan pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam. Baik, kalau kawin kamu dengan siapa penghulunya? Yang ngatur siapa? Pemerintah, ya sudah. Jadi ketika mengatakan bahwa ketika ru'yah itu hukum pemerintah yang tidak menghukum hukum Islam, ya, lalu mengambil hisab, maka dia mengambil hisab. Saya tidak akan membuat suatu masalah menjadi runyam, tapi ingin mengembalikan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemimpin kalian yang masih jalan di dalam naungan agama Islam, hukum-hukum Islam. Lain lagi kalau pemerintah menyatakan, kaum muslimin, besok puasa tanggal 28 hari saja ya, nggak boleh, jangan ikuti. Kaum muslimin, kita sudah melihat ru'yah, kapan? Tanggal 25, nggak mungkin ada ru'yah tanggal 25. Tapi ketika masih kemungkinan 29 atau 30, maka menjaga kesatuan muslim lebih harus diutamakan daripada semuanya. Tauhidu ummatil Muhammadiyah, menyatukan umat Nabi Muhammad, itu paling agung dan paling harus diutamakan daripada yang lainnya. Saya ulangi sekali lagi, setiap ketika orang-orang menentukan puasa besok, makanya saya bingung ketika ada sekelompok orang yang kemudian mengambil sendiri. Nah, kalau kita ikut hisab kita, ru'yah kita, pemerintah ru'yah hari Senin, dia mengatakan ru'yah kami hari Minggu. Dia bukan pemerintah. Saya akan bahas dengan baik ini ya, dengan pelan-pelan, tolong disimak. Karena kadang orang mengambil bermakmum kepada orang yang tidak pas. Saya bukan membantu pemerintah, agama menyatakan demikian, harus mengikuti pemerintah Islam. Dan alhamdulillah negara-negara kita negara Islam, pemerintahannya Islam. Saya ambil contoh.
Agar nanti kalau Ramadan nggak usah pakai nanya lagi, kapan Ramadannya, Habib kapan Ramadannya, Ustadz kapan Ramadannya. Tungguin pemerintah mengumumkan, selesai sudah. Ya, simak lagi dengan baik. Ada kelompok orang menyatakan Ramadan dengan ru'yah kami tanggal hari Senin. Pemerintah mengatakan hari Selasa. Lalu mereka mengatakan pemerintah banyak yang zalim. Kesaksian mereka tidak pantas diterima. Kesaksian mereka adalah ada unsur politiknya dan sebagainya. Ini tuduhan kelompok. Kita tanya kepada mereka, kesaksian kalian itu kalau ditimbang dengan timbangan Islam kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Kesaksian kalian pun gugur. Kesaksian kalian pun gugur ketika ditimbang dengan timbangan agama al-adalah syar'iyyah, keadilan secara syarak. Lalu ketika kalian menyatakan kesaksian pemerintah lemah, kesaksian kalian lebih lemah. Bedanya mereka pemerintah, kalian bukan pemerintah. Ketika nanti di akhirat ditanya, kita mengikuti kalian atau pemerintah? Ati Allah wa ati Rasul atau mengikuti kalian? Bila berhubungan dengan kelompok yang dua-duanya ru'yah. Satu ru'yah mengikuti kelompoknya dan meninggalkan pemerintah. Dengan mengatakan pemerintah kesaksiannya gugur karena mereka banyak korupsi dan sebagainya. Lalu kesaksian kalian apa? Coba timbang dengan kesaksian Islam, gugur semuanya. Karena syartul adalah sangat sulit zaman sekarang. Sulit sekali. Dengan demikian kesaksian pemerintah yang jumlahnya jelas lebih banyak daripada kalian dan kalian hanya sekelompok orang gugur di dalam pandangan agama. Itu sama-sama ru'yah. Sekarang kalau dengan hisab dan ru'yah tadi apa masalahnya? Masalahnya ketidaktaatan kepada pemerintah saja. Kalau mereka berdalih pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, kalian menghukum tidak dengan hukum Islam. Bedanya kalian bukan pemerintah, ini pemerintah. Yang wajib diambil adalah kesatuan umat Islam. Jangan sampai terpecah setiap tahun dijadikan bahan cemoohan. Ini masalah Ramadan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada nutfah, daripada air sperma yang hina. Kemudian dirubah menjadi manusia. Kemudian dirubah menjadi muslim. Dirubah menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan dibukakan pintu maaf seumur hidup dia. Kira-kira wali bukan? Wali itu ya. Satu, malaikat diciptakan daripada nur, tanpa hawa nafsu, nggak perlu cari nafkah, nggak perlu kawin, nggak perlu didik anak, nggak perlu melihat maksiat, terjaga daripada semua dosa. Dia bisa beribadah kepada Allah pantas. Ini manusia yang hina, terbuat daripada air sperma, penuh hawa nafsu, gangguan kiri kanan, tapi bisa ketika Ramadan, saya katakan ketika Ramadan, bisa tidak makan, tidak minum, tidak maksiat, maka dia malaikat Allah di muka bumi. Bedanya malaikat itu dari nur, tanpa syahwat, tanpa ada semua gangguan fitnah dan ujian. Ini manusia daripada air sperma yang hina, dengan penuh syahwat, gangguan, fitnah dan sebagainya, tetap dia bisa berdiri tegak, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat. Maka pada waktu itu mereka adalah malakullah fil ard, mereka adalah malaikat-malaikat Allah di muka bumi. Akhirul kalam, ada isu kadang kita mendengar orang puasa lagi azan subuh masih boleh makan, masih azan subuh masih boleh minum. Ini ada pendapat asalnya dari Albani. Ya, kalau azan masih dikumandangkan subuh masih boleh makan. Oh, azannya belum selesai boleh minum, kita bayar aja tukang azan, lamaan dikit ya. Jadi bukan dengan terbit fajar yang seharusnya terbit fajar mau ada azan nggak ada azan haram makan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Itu perintah agama, makan minum sampai terbit fajar, bukan azan dulu. Ada cerita di Bogor sana ya, ketika pas lagi mau azan tuh imam biasanya ngetok beduk dulu, diumpetin beduknya pendolannya. Dia duduk dulu, ngopi dulu. Ini tukang beduk nyari kemana-mana, dianggapnya sudah boleh, nggak boleh. Jadi jangan sampai kita mengikuti pendapat-pendapat yang aneh-aneh
yang kemudian mengatakan selama adzan belum selesai makan minum masih boleh, tinggal kita pesan sama dia adzannya agak lamaan, ya hayya 'alas shalah, habis sudah 2 kopi bisa habisnya. Jadi dengan akal tidak diterima. Agama menyatakan dengan terbit fajar ada adzan, nggak ada adzan boleh, sudah tidak boleh makan dan minum. Wallahu alam bissawab. Semoga kita disampaikan. Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa amnin wa barakah ya arhamar rahimin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.